Ada salah satu kunci sukses hidup dan juga survive dan juga scale up di era digital seperti sekarang. Apa saja itu? Tonton sampai selesai. Jadi teman-teman semua, beberapa para pakar ekonomi dan juga marketing gitu ya, ada yang menganggapnya sekarang bahwa eranya 6.0 ya, bukan 4.0 lagi. Dimana kalau misalkan 1.0, 1.0 itu fokus hanya pada produk, 2.0 lebih ke fokus pada customernya gitu ya, market, 3.0 lebih kepada humanity gitu kan, spiritual gitu kan, 4.0 itu ke digital, 5 itu lebih kepada AI, 6 itu immersive, di mana prosesnya adalah offline to online, online to offline, di dua-duanya. Itu kalau udah ngomong 6.0 gitu ya. Nah sekarang, bagaimana Anda bisa hidup tetap survive, bahkan bisa tetap scale up di era seperti sekarang? Gak cuma era digital ya, tapi juga lebih dari itu. Era AI ya, eranya online offline ya, dalam arti omnichannel gitu kan. Nah itu seperti apa? Nah salah satu kuncinya kawan-kawan adalah kolaborasi antar UMKM. Gak bisa dipungkiri, UMKM makin kesini makin banyak. Kebayang dong kalau misalkan Anda sebagai seorang pelaku UMKM itu kolaborasi satu sama lain. Apa manfaatnya memangnya kalau misalkan kita lakukan kolaborasi? Ada banyak manfaat yang bisa Anda rasakan. Salah satunya diantaranya adalah yang pertama, bisa meningkatkan reach ataupun brand awareness. Laporan dari McKinsey di tahun 2023, brand yang berkolaborasi dalam campaign digital mengalami peningkatan brand awareness hingga 60% lebih tinggi dibanding yang berjalan sendiri. Luar biasanya kolaborasi. Dua brand berkolaborasi, maka exposure-nya ngelipat ganda. Mulai awareness-nya, exposure-nya, dan pastinya adalah traffic-nya. Ini belum lagi bicara soal tentang dampak yang lain. Kalau misalkan kita ngomongin soal tentang kayak boykot misalnya katakanlah, salah satu brand yang juga saya yakin Anda tahu tentang boykotnya salah satu brand terkena, maka ketika saling berkolaborasi ini terboykot, pasarnya ada yang geser, ada yang pindah. Dan itu efeknya sangat luar biasa kepada kenaikan omset. Yang kedua adalah pastinya menghemat budget promosi ataupun biaya promosi. Mungkin sebagian dari Anda sekarang seringkali terkendala dengan budget marketing. Maka kolaborasi ini bisa menjadi sebuah solusi. Menurut riset, ya di tahun 2024, bisnis yang melakukan co-marketing gitu ya, ataupun promosi bareng mengalami pengurangan biaya ataupun budget promosi hingga 40%. Dan tentu menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi. Efeknya luar biasa. Omsetnya, exposure-nya naik, budgetnya turun. Wah ini powerful banget gitu kan. Itulah luar biasanya kolaborasi. Mari kita ambil contoh lainnya. Ada contoh di mana kolaborasi antara Erigo dan juga Tokopedia. Hal tersebut dilakukan, apa yang terjadi? Meningkatkan followers Instagram hingga 200% dalam satu bulan. Dan melonjakkan penjualan di marketplace Tokopedia-nya juga berkali-kali lipat. Kalau kita punya brand sebagai UMKM, jangan merasa bahwa akan bisa sukses besar sendirian. Kolaborasi saja. Sekelas Erigo saja dan juga Tokopedia itu masih berkolaborasi. Sekelas Kopi Kenangan saja sama GrabFood masih kolaborasi. Kopi Kenangan ketika itu melakukan sebuah kolaborasi bermitra tentunya dengan GrabFood gitu, untuk menghadirkan sebuah diskon yang eksklusif, dan dalam program loyalitasnya jumlah pesanan hariannya naik hingga di angka 3 kali lipat saat campaign itu berlangsung. Tanyaannya adalah, di era seperti sekarang, Kang, kolaborasi ini apa saja yang harus diperhatikan? Apa saran dari Kang Dewa agar saya bisa mendapatkan sebuah kolaborasi yang saling menguntungkan? Ingat ya, saling mengenal, saling membutuhkan, ya, saling menguntungkan. Oke, nomor 1, pilih partner kolaborasi yang sevisi dan sejalan. Visi adalah tentang apa nanti di masa depan, seperti apa namanya ke depannya, gitu kan? Sejalan maksudnya apa? Sejalan di sini lebih kepada se-value. Apa yang dianggap penting. Mungkin kolaborasinya misalkan sama-sama nganggap bahwa omset itu penting gitu ya. Sama-sama pengen tumbuh, growth. Tapi value-nya ternyata singkat cerita sebelah ini yang sebelah gitu, dia pro LGBT. Anda jangan sampai nanti ayahnya oke gitu ya. Karena nanti pasti Anda kena dampaknya. Atau misalkan ternyata yang sebelah dia adalah pro Israel lah, itu juga sama gitu. Itu contoh se-value ya. Jadi pastikan yang memang satu visi dan juga sejarah ataupun se-value. Yang kedua adalah punya tujuan yang jelas. Seth Godin pernah bilang, sebuah partnership yang sukses dimulai dengan kesepakatan visi yang kuat. Kesepakatan visi dan juga tujuan yang kuat gitu ya. Nah apa nih? Jadi bahasanya tuh pada saat kita meeting, kolaborasi ini nanti akan menghadirkan apa? Impact-nya bakal sebesar apa?
Apa yang akan kita kejar itu dibahas dari awal. Jangan sampai pada saat awal kita santai lah, nanti gimana nanti aja, udahlah jalan dulu aja. Bentar. Kejelasan akad, kejelasan visi, kejelasan tujuan kudu ditentukan sedari awal. Agar mengukur nanti di ujung kolaborasi kemarin itu kita ini benar-benar efektif atau tidak gitu. Jadi tentukan tujuannya yang jelas dari awal. Yang ketiga kawan-kawan, gunakan media digital secara maksimal. Kolaborasi misalkan katakanlah dia pengguna Instagram juga, ya pakai kolaborasi. Sekarang kan di Instagram juga ada fitur kolaborasi. Salinglah di situ approve. Siapa yang posting nanti siapa yang nge-approve gitu ya. Maka exposure akan masuk ke dua-duanya dan dua-duanya naikin ke story-nya. Itu kalau di Instagram. Pun juga dilakukan di TikTok. Pokoknya semua digital media dilakukan boosternya gitu ya untuk bisa menaikkan exposure barang-barang. Salah satu brand saya di Bandung namanya Donatsu, akhirnya kemarin berkolaborasi dengan Drink Bang Bang, menghasilkan sebuah kolaborasi menu gitu kan, dan juga exposure yang sama-sama. Kita akhirnya bertumbuh bareng-bareng. Itu contoh realnya. Media semuanya dimanfaatkan. Dan nomor 4 adalah ketika Anda melakukan sebuah kolaborasi gitu ya, jangan lupa untuk mendapatkan evaluasi. Lakukan evaluasi ataupun feedback dari hasil kolaborasinya. Menurut HubSpot, 75% bisnis yang melakukan evaluasi setelah kolaborasi mendapatkan ROI lebih tinggi pada campaign berikutnya. Ingat, hanya bisnis yang bisa diukur, yang bisa ditingkatkan. Kalau Anda nggak ngukur proses bisnis ini termasuk dalam proses kolaborasinya, bagaimana mungkin Anda bisa meningkatkan kinerja bisnis Anda di kedepannya? Inilah poin-poin penting dalam kolaborasi untuk UMKM. Saya yakin betul kalau Anda berkolaborasi gitu ya, itu akan semakin besar. Semakin berkolaborasi, semakin berenergi. Bahkan saya sering bilang, the new competition is collaboration. Di mana kompetisi baru itu adalah justru kolaborasi gitu ya. Maka yuk, coba mulai sekarang Anda tuliskan siapa nama-nama ya pengusaha ataupun brand-brand Indonesia yang Anda punya rencana berkolaborasi dengan mereka. Ada 2 tips sederhana dari saya tambahan ketika Anda berketemu dengan business owner ataupun brand owner yang mau diajak kolaborasi. Tanyakan 2 hal ini. Pertama, bilang ke dia, Pak, Mas, Kang, Teh, gitu, apapun itulah julukannya gitu ya. Apa yang bisa saya bantu supaya bisnis Bapak makin bertumbuh gitu. Siapa sih yang gak suka dibantu? Dia nanti welcome tuh, oh satu lagi ini Mas, lagi vendor ini Mas. Nah cerita tuh dia. Kalau ini katakanlah Anda rasa kurang cocok gitu ya. Nah, biasanya yang ini tuh tipenya adalah kalau kita melihat partner kolaborasi kita lebih tinggi posisinya. Namanya, brandnya, ataupun performanya lebih tinggi, ngomongnya adalah apa yang bisa saya bantu. Agar bisnis Bapak makin bertumbuh dan membesar. Wah, kan? Datang untuk membantu. Itu yang kedua, kalau Anda ketemu dengan orang yang sejawat, katakanlah yang, ini kayaknya kita sama lah ya, sama-sama UMKM, omsetnya masih segitu juga gitu kan. Ngomongnya adalah apa yang bisa kita kolaborasikan agar bisnis kita sama-sama bisa bertumbuh gitu. Nah, 2 pertanyaan ini menjadi 2 trigger ketika kita mau kolaborasi sama orang lain agar bisnis kita makin bertumbuh dan makin membesar ke depannya. Kalau ada yang pengen ditanyakan, silakan ada komen di kolom komen. Kalau Anda suka, silakan di like dan di subscribe channel YouTube ini. Dan pastinya adalah di share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.